Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil penelitian saya, yaitu tentang analisis brand image brand trust terhadap keputusan nasabah. Ya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap keputusan nasabah. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh brand trust terhadap keputusan nasabah. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan nasabah secara simultan. Sehingga hipotesa penelitiannya yang pertama adalah H0 tidak ada pengaruh brand image terhadap keputusan nasabah. HA-nya adalah ada pengaruh brand image terhadap keputusan nasabah. Yang kedua, H0-nya tidak ada pengaruh brand trust terhadap keputusan nasabah. HA-nya ada pengaruh brand trust terhadap keputusan nasabah. Yang ketiga, H0-nya tidak ada pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan nasabah. HA-nya adalah tidak ada pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan nasabah secara simultan. Dari hasil kuesioner yang saya sebarkan di sini brand image ini ada 30 responden. Kemudian untuk brand trust-nya juga sama, ada 30 responden yang akan kita lakukan. Dan keputusan nasabahnya juga ada 30 responden. Nah, dari data ini maka kita akan lakukan penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS. Ya, di sini data yang sudah kita olah dari kuesioner kita masukkan ke dalam SPSS. Ini datanya ada brand image, brand trust, dan keputusan nasabah. Ya, nah untuk melakukan sebelum kita melakukan uji validitas dan reliabilitas, maka saya akan mencoba merubah data kuesioner menjadi data interval menggunakan data subversive interval. Ya, nah kita akan coba mengaktifkan data subversive-nya. Maka kita pilih di sini ada aplikasinya. Oke, di sini ada data. Kita buka aplikasi subversive-nya. Nah, ini subversive untuk mengaktifkannya. Klik. Kemudian kita enable macros-nya, kita klik enable. Maka akan muncul di sini adalah add-ins. Nah, kita akan mencoba merubah datanya menjadi sebelum kita masukkan uji validitasnya di SPSS ya, kita menggunakan di Excel-nya dulu. Nah, maka di sini kita klik successive interval. Ya, data range-nya kita pilih untuk data X1. Kita pilih sampai katanya sampai 30 data di sini. Oke, kemudian pilih label inverse value-nya diklik. Kemudian kita pilih cell input-nya, kita keluarkan di sini saja ya, di J1. Kemudian klik text. Ini kita pilih semua X11 sampai X17, ini pertanyaan kuesionernya. Kemudian di sini ada minimal value-nya, itu 1, dan maksimal value-nya adalah 5, ya, karena pertanyaannya dari sampai 5 pertanyaan. Terus kita klik display summary-nya, klik next, kemudian klik finish. Nah, nanti di sini data yang harus dilakukan di sini adalah data sudah bentuk interval. Ini adalah yang akan kita kopikan, yang akan kita gunakan nanti di dalam pengolahan data uji validitas dan reliabilitas. Dan kita akan juga melakukan hal yang sama dengan brand trust dan keputusan nasabahnya. Oke, dari data yang sudah kita kerjakan di Excel untuk cari data intervalnya, kemudian data itu akan kita masukkan ke dalam program SPSS di sini. Kita buka datanya. Nah, ini adalah data yang sudah kita olah di SPSS. Di Excel-nya,
data intervalnya, maka kita akan copy data ini ke dalam bentuk Excel SPSS-nya ya. Kita copy di sini, kita klik copy, pindah lagi ke SPSS-nya, dan di sini kita masukkan di sini, kita copy. Oke. Nah, datanya sudah seperti ini. Nah, ini ada variabel-variabelnya. Kita balik ke variable view. Kita masukkan variabelnya di sini. Tadi ada x11, x12, dan seterusnya sampai x17. Kemudian tadi ada x21. Variabel ininya ada 3. Kemudian ada variabel y-nya. Ada 4. Oke, nah data ini kita akan mencari uji validitasnya. Oke ya, uji validitasnya kita coba di sini, kita berdasarkan klik analis. Ya, kita coba untuk data X1-nya ya. Jadi klik analyze, kemudian correlate bivariate, kita menggunakan korelasi ya. Bivariate. Ya. Kemudian oh iya, sebelum kita melakukan data ini, kita akan mencari dulu nilai totalnya, korelasi antara variabelnya terhadap totalnya. Berarti kita harus mencari nilai total untuk X1-nya. Kita klik transpose di sini, compute, kemudian ada X1, kita pindahkan di sini, X11-nya kita jumlahkan sampai 7. Ya, ada 3 variabel di sini. Nah, di sini kita coba Nah, bisa 7. Kita ketik OK. Nah, kita akan muncul nanti hasilnya adalah datanya sudah kita rubah, kita balik lagi ke sini. Datanya sudah ada ya, sebelah kanan. Ini adalah X1-nya. Ya, X1-nya ada di sini. Nah, kita akan klik analyze correlate bivariate karena kita mencari uji validitasnya antara hubungan antara indikator terhadap totalnya. Jadi masukkan seperti ini, kemudian klik satunya, ya. Terus klik ini kalau biasanya kita pakai menggunakan person ya. Kemudian kita klik OK. Misalnya ini adalah statistiknya, nggak perlu. Kita klik OK. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Kita lihat di paling bawah, ya di sini ada korelasi ya, X11 sampai X17 terhadap X-nya. Kita lihat syaratnya adalah kita melihat signifikansinya ya. Di sini signifikansinya harus di bawah 0,005. Nah, di sini semua data dari indikator X11 sampai X17 ya, indikatornya signifikansinya ya 0,00 semua. Berarti dengan kata lain untuk variabel atau indikator variabel X1 ya, itu dikatakan valid. Oke. Dan begitu juga kita akan coba untuk variabel X2 dan Y-nya. Kita coba dengan cara yang sama untuk uji validitas. Ya, berdasarkan hasil output dari SPSS, kita bisa baca di sini. Jadi validitasnya di datanya yang kita peroleh dari SPSS, dilihat dari signifikansinya. Nah, nilainya signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka datanya akan valid. Nah, dilihat dari indikator X11 sampai X17, semuanya bernilai di bawah 0,005, maka dia variabelnya adalah valid. Demikian juga dengan X2, ya. Hasilnya di sini signifikansinya di bawah 0,05. Ya, jadi indikator dari X21 sampai X23 itu bernilai valid semua di sini. Kemudian juga
Oke, dengan hasil uji validasinya, hasil SPSS-nya, lihat signifikansinya di bawah 0,05, maka semua indikator Y11 sampai Y14 adalah valid. Ya, selanjutnya kalau setelah kita menguji validitas, maka kita akan mencari uji reliabilitasnya. Nah, untuk caranya adalah analis, kita coba analis, kemudian kita pilih scale dan reliability analysis. Nah, kita akan klik reliability analysis-nya untuk variable X1, maka kita pilih X1 ya, X11 sampai X17 kita pilih di sini. Kemudian kita pilih statistik, kita klik attempt, scale item if delete. Kita klik continue, maka kita klik OK. Maka akan muncul di sini untuk reliability analysis-nya di sini kita akan lihat hasilnya adalah 0,908. Nah, syaratnya variable itu ketika di atas 0,6 ya. 0,6 itu datanya variable. Dan ini kebetulan datanya 0,98. Berarti untuk indikator X1 itu semuanya variable. Kemudian juga kita akan melakukan hitungan dengan bagaimana dengan X2 dan Y. Itu sama dengan caranya sama. Hasil dari uji validitas menggunakan reliability analysis, di sini lihat item total delete-nya. Ya, di sini kita lihatnya di correlated item if delete. Ya, ada correlated item total correlation-nya. Ya, di sini semuanya berada di atas 0,5. Ya, ada yang menggunakan referensi 0,4, ada 0,3, jadi tergantung referensinya. Dan katakan semuanya di sini adalah di atas 0,5 ya, sehingga dikatakan semua variabelnya adalah valid. Demikian juga dengan variabel X2-nya, correlated item total correlation-nya di atas 0,5, maka dia valid juga. Untuk variabel Y-nya juga sama, correlated item delete-nya di atas 0,5, sehingga indikator untuk variabel Y-nya adalah valid. Nah, hasil dari uji reliabilities dari SPSS diperoleh datanya sebagai berikut ya. Ada yang untuk variabel X1-nya 0,908 ya. Terus kemudian untuk variabel X2-nya 0,792 dan untuk variabel Y-nya 0,952 ya. Jadi semua variabel X1, X2, dan X3 dari indikatornya adalah semuanya variabel. Oke, dari hasil uji validitas dan reliabilitasnya sudah kita lakukan, maka kita akan langsung ke uji regresi linear berganda. Untuk melakukan regresi linear berganda, kita klik Analyze sini, kemudian kita pilih Regression, terus kemudian kita pilih Linear. Oke, nah di sini akan kita masukkan mana variabel dependen, mana variabel independen. Dependen itu adalah yang tergantung itu adalah variabel Y-nya, dan keputusan nasabah kita masukkan ke independen. Terus kemudian brand image dan brand class X1, X2-nya kita masukkan ke independen. Oke, dari sini kita pilih statistik, kemudian kita pilih checklist deskriptifnya. Sudah seperti ini, kita klik continue, maka kita klik OK. Nah, di sini akan ada yang akan kita analisa adalah ya dari deskriptifnya. Deskriptifnya di sini keputusan nasabah kata-katanya adalah 18,92% dengan standar deviasi 3,3, bad image-nya 31,17 kata-kata dengan standar deviasinya 5,04 dan band trust-nya 13,06 kata-katanya dan standar deviasinya 0,9. Jadi deskriptif statistiknya ya kayak gitu. Kemudian kita akan lihat correlation-nya di sini. Ini data correlation-nya. Ya, dilihat dari tingkat signifikansinya apakah dia di bawah 0,05 atau tidak ya. Kemudian
Ada yang terakhir adalah di ANOVA untuk pengaruhnya. Pengaruhnya kita lihat di ANOVA, dilihat dari signifikasinya, pengaruhnya. Kemudian koefisien. Koefisien ini adalah kita akan menguji pengaruh parsialnya nanti di sini. Oke. Ya, berdasarkan hasil output yang kita olah menggunakan SPSS, diperoleh tabel ANOVA dulu ya. ANOVA ini kita akan mencoba menguji pengaruh secara simultan. ANOVA-nya di sini. Untuk hipotesanya adalah tidak ada pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan nasabah, dan alternatifnya adalah ada pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan nasabah. Kita lihat dari tingkat signifikansinya. Syaratnya signifikansinya harus di bawah 0,05 itu kalau HA-nya diterima. Nah, dilihat di sini hasilnya 0,000, berarti dia di bawah 0,05. Maka keputusannya adalah terima HA. Ya. Di sini kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah brand image dan brand trust secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan nasabah. Lalu berapa persen pengaruh signifikasinya? Kita lihat nanti di model summary. Nah, di dalam model summary ini kita lihat di S-square. S-square-nya adalah sebesar 0,647. Ya. Koefisien determinasinya berarti berdasarkan nilai S-square-nya 0,647. Berarti tadi brand image dan brand trust secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan nasabah sebesar 64,7%. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh parsialnya. Nah, dilihat di sini, ya di koefisien itu nilai kita lihat di tingkat signifikansinya. Oh, ternyata tingkat signifikansinya 0,00. Berarti variabel X1 itu punya pengaruh spasial ya terhadap keputusan nasabah. Ya, variabel X1 itu berarti brand image-nya ya. Brand image-nya punya pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah. Berapa sih sumbangannya? Kita lihat di sini sumbangan efektif untuk variabel brand image. Ya, brand image itu kita lihat dari betanya 0,75 dan beta dikalikan zero order. Zero order itu adalah correlation-nya. Correlation di antara X1 terhadap Y. Ya, di sini kita lihat X1-nya signifikansi ya. Itu sebesar 0,789. Berarti tadi kita lihat brand image itu 0,705 dikalikan 0,789. Berarti hasilnya adalah 55,6%. Berarti pengaruh brand image terhadap keputusan nasabah itu secara parsial adalah 55,6%. Ya, sumbangan efektifnya. Kalau X2 untuk brand trust-nya di sini signifikasinya 0,17 ya. Berarti dia di atas 0,05. Berarti tidak berpengaruh secara signifikan. Berapa? Kenapa sih nggak berpengaruh? Kita lihat di sini sumbangan efektifnya berapa untuk brand trust. Brand trust-nya 0,79 ya, 179 dikalikan dengan 0,509. Ya, hasilnya adalah 0,0091 atau 9,1%. Ya, kenapa tadi dikatakan signifikasinya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah? Ya, karena pengaruhnya hanya 9,1%. Nah, ini kalau kita jumlahkan pengaruh parsialnya 55,6%, ya ditambah dengan 9,1%, berarti di sini totalnya adalah berarti 64,7% secara simultannya berdasarkan parsialnya gitu ya. Kalau digabungkan brand image dan brand trust secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah sebesar 64,7%. Demikian hasil pemaparan yang telah saya lakukan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.